Bab 672. Rafa berkata dengan agak marah. Walaupun kamu memimpin 1 miliar orang, kamu tetap nggak mengerti ilmu kedokteran. Aku sarankan agar kamu nggak mencampuri hal-hal yang nggak kamu pahami, ujar Adril. Adril memutar bola matanya dan tidak segan terhadap Rafa. Lagi pula, Gary tak terkalahkan yang membutuhkannya. Bukan Adril yang membutuhkan Gary tak terkalahkan. Setidaknya, meskipun tanpa bantuan Gary tak terkalahkan, Adril juga memiliki cara untuk menghadapi lawan-lawannya. Pak Adril, Jenderal Rafa hanya sedikit terburu-buru. Dia nggak berniat jahat, ucap Yudhistira segera menasehati. Dia khawatir kedua belah pihak bertengkar. Harus diketahui bahwa status Rafa sangat tinggi. Dia bukan hanya seorang jenderal perang bintang 2, tetapi dia juga adalah anak angkat Gary tak terkalahkan. Dengan statusnya ini, bahkan tidak ada yang berani memprovokasinya di Majaya. Dia lebih berkuasa lagi di kota Silas. Nggak ada gunanya terburu-buru. Pengobatan tetaplah pengobatan. Aku adalah seorang dokter. Aku harus bertanggung jawab terhadap pasien, ujar Adril. Adril adalah pewaris tabib agung. Dia tidak akan membiarkan orang awam sembarangan ikut campur dalam masalah ini. Namun, sekarang Rafa jelas-jelas ingin mencoba segala cara untuk menyembuhkan Gary tak terkalahkan yang kondisinya semakin memburuk. Kamu, seru Rafa. Rafa langsung marah. Dia mengira bahwa sudah cukup memberi muka kepada Adril dengan datang sendiri. Tidak disangka Adril benar-benar tidak ingin pergi. Kamu hebat dalam berperang. Tapi kamu nggak pandai menyembuhkan penyakit. Sudahlah. Aku masih ada urusan. Aku akan memberitahumu setelah aku siap, ujar Adril. Adril memutar bola matanya, beranjak dan hendak pergi. Tunggu, seru Rafa. Adril berbalik. Dia tersenyum dan berkata, Jenderal Rafa, kamu nggak berniat membawaku pergi secara paksa, kan? Kalau dengan gaya arogan orang-orang seperti Yoshua, pasti akan menggunakan kekerasan. Sementara Rafa adalah jenderal perang bintang 2, Adril juga tidak akan terkejut jika dia ingin menggunakan kekerasan. Tentu saja, Adril juga tidak takut padanya. Kelak saat keluar dari kota Silas, dia tidak bisa menghindari untuk berurusan dengan Master Puncak. Sekarang ini adalah kesempatan bagus untuk mencoba sejauh mana kemampuan setengah Master Puncak. Namun, Rafa hanya menatap Adril dengan tajam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia tersenyum sinis dan berkata dengan meremehkan, sebutkan harganya. Sebutkan harga, tanya Adril dengan sedikit tertegun. Bukankah ini trik kalian para dokter sakti? Ucap Rafa dengan rasa jijik dan meremehkan. Karena memiliki sedikit keahlian medis, kalian merasa sombong. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan saat ayah angkatku sakit parah. Agar kami memohon kepada kalian. Aku sudah sering melihat orang seperti kalian. Aku nggak akan beromong kosong denganmu lagi. Sebutkan saja harganya. Berapa yang kamu inginkan? Begitu perkataan Rafa terucap, Adril malah tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan berkata dengan perlahan, aku memang mencintai uang. Rafa tersenyum sinis. Seolah-olah segalanya sudah dalam prediksinya. Tatapannya terhadap Adril juga semakin merendahkan. Namun, Adril malah meremehkan dan berkata, tapi, orang berpendidikan mencintai uang. Mereka mengambilnya dengan cara yang benar. Aku nggak terlalu tertarik untuk mendapatkan imbalan ini. Masalah menyelamatkan orang, kita bicarakan nanti. Jangan berpura-pura. Terserah berapa harga yang kamu inginkan. Aku bisa menambahnya. Seru Rafa dengan tidak sabar. Dia tetap merasa bahwa Adril berpura-pura untuk menaikkan harga. Adril malah tidak mempedulikannya lagi. Dia hanya tersenyum dan berkata kepada Yudhistira, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Selesai berbicara, Adril bangkit dan pergi. Sebagai seorang dokter sakti, seharusnya memiliki hati yang baik. Namun, bukan berarti Adril akan duduk dan menerima penghinaan. Lalu tetap pergi menyelamatkan orang. Itu agak bodoh. Lagi pula, Adril sekarang tidak kekurangan uang. Ini tidak seperti saat dia menyelamatkan Simon. Mengenai dukungan,
Ada Wendy sebagai bos misterius. Sepertinya tidak perlu terlalu menyanjung Gary tak terkalahkan. Ini, gumam Yudhistira. Yudhistira langsung tertegun saat mendengar ucapan Adril. Dia ingin menahan Adril, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya jika Adril sudah membuat keputusan. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Ikut denganku atau tidak? Tanya Rafa. Rafa sangat marah melihat situasi ini. Belum ada orang yang berani tidak memberinya muka seperti ini.